Halo pemirsa, 5 warga pengguna jasa joki vaksin COVID-19 di Pinrang, Sulawesi Selatan diperiksa polisi. Joki vaksin menerima 17 kali suntikan dengan upah Rp800.000. Saya Nawayogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Melotor 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Akibat korsleting listrik, kebakaran rumah terjadi di permukiman padat penduduk. Besarnya kobaran api membuat warga panik. Pemilik rumah nyaris pingsan setelah sempat terjebak kobaran api. Kebakaran melanda salah satu rumah 2 lantai di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Lanto, Batu Puaro, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik. Dibantu warga, petugas pemadam yang datang langsung melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lain. Pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri dan nyaris pingsan mengetahui rumahnya ludes terbakar. Diduga kebakaran ini dipicu dari arus pendek listrik di lantai 2 rumah. Jadi kalau info terakhir tadi, korsleting listrik yang kami dengar seperti itu. Jadi informasi terakhir tadi dari hasil pemantauan kami, korsleting listrik yang sekarang di atas itu memang tidak disangka-sangka juga. Tak ada korban dalam kejadian ini, petugas berhasil menguasai api 1 jam kemudian. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Kecewa lambatnya penanganan kasus, warga menyerang polisi saat rekonstruksi kasus penikaman di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Warga yang emosi membakar 1 motor polisi. Polisi melepas tembakan peringatan untuk meredam aksi massa. Kacau guys, polisi ditunuh. Video amatir merekam suasana mencekam saat sekelompok orang dari desa Molaraya, Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi mengamuk dan menyerang serta membakar 1 motor petugas. Situasi ini terjadi saat polisi menggelar rekonstruksi kasus penikaman di lokasi kejadian. Petugas terpaksa melepaskan sejumlah tembakan peringatan untuk bisa meredam aksi massa. Namun, warga sempat membalas dengan melempari petugas. Astagfirullah. Diduga kericuan ini terjadi buntut kekecewaan warga akibat lambatnya penanganan kasus penikaman warga yang terjadi akhir November lalu. Warga emosi saat mengetahui saksi dan pelaku berdebat di lokasi rekonstruksi. Sampai saat ini, situasi pasca kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan alhamdulillah dalam keadaan aman terkendali. Saya kira Untuk Pak, untuk motor yang dibakar itu Pak, motor warga atau motor aparat Pak? Iya, jadi motor yang dibakar warga itu adalah motor Babin Kamtimas. Pasca kericuhan, situasi di lokasi kembali normal. Puluhan petugas dari TNI dan Polri disiagakan mengantisipasi aksi susulan. Warga diimbau untuk tidak melakukan aksi anarki. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. 8 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tabrakan disebabkan truk yang keluar dari Jalan Tol Wiyoto Wiono arah Ancol mengalami remblong. Delapan kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kecelakaan berawal saat truk keluar Jalan Tol Wiyoto Wiono arah Ancol. Truk mengalami remblong di jalan menurun hingga menghantam 7 kendaraan di depannya. Pengemudi dan penumpang mobil luka-luka. Kita turun semua kan. Di sana ada mobil Pertamina di kanan. Saya nyalip kiri. Mobil Pertamina pelan. Kita turun semua. Saya beruntun kita kena. Karena nabrak Ayla putih yang paling depan. Mobil hitam baru saya. Jadi yang
nabrak yang mana, Pak? Yang nabrak truk ini, dia remnya belum. Rem tadi tangan supir itu remnya direm tidak masuk, akhirnya los. Tabrak yang depannya kurang lebih 7 KR, kendaraan roda 4. Tidak ada korban jiwa, cuma materi aja. Truk dan 7 kendaraan dibawa ke kantor Laka Lantas wilayah Jakarta Utara. Akibat tabrakan beruntun terjadi kemacetan di Jalan Raya RE Marta Dinata menuju Ancol. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 truk di tol Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kerasnya benturan membuat seorang sopir truk terjepit. Tiga truk terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Tol Kebonjeruk kilometer 2600. Muatan barang sebuah truk ekspedisi berhamburan keluar dari truk dan langsung dievakuasi. Kerasnya benturan membuat bagian depan truk ringsek hingga sopir terjepit. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Kecelakaan beruntun terjadi akibat sopir truk bataringan menabrak truk ekspedisi yang sedang berhenti di bahu jalan tol karena kerusakan mesin. Kejadian yang menyebabkan kemacetan panjang ini ditangani petugas patroli jalan raya. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Awasi anak Anda saat bermain. Balita yang hanyut terbawa aliran kali Pesanggerahan Jakarta Selatan saat bermain mandi hujan bersama temannya ditemukan tewas. Korban ditemukan di pos Pengumben Kebonjeruk, Jakarta Barat. Balita berusia 4 tahun yang hanyut terseret arus kali Pesanggerahan Jakarta Selatan ditemukan tewas di aliran kali kawasan Pos Pengumben, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jasad korban dibawa ke rumah duka di Perdatam Ujung, Ulu Jami, Jakarta Selatan. Korban terseret arus kali saat mandi hujan bersama teman-temannya saat kejadian kondisi arus kencang karena hujan deras. Tak hanya mencari di gorong-gorong, tim SAR juga menyusuri aliran kali Pesanggerahan menggunakan perahu karet. Penemuan itu kurang lebih 3 km penemuannya dengan kondisi sudah meninggal dunia. Jenazah korban akan dimakamkan di TPU Ulu Jami. Kejadian ini kembali mengingatkan pada orang tua untuk selalu mengawasi anak saat bermain serta tidak membiarkan anak bermain mandi hujan. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Petugas gabungan menggerebek sarang narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Transaksi narkoba kerap terjadi pada sejumlah lapak di sepanjang rel kereta. Petugas menggeledah satu persatu lapak di sepanjang rel kereta di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari lokasi ditemukan sejumlah paket sabu siap pakai, bong, hingga timbangan elektrik. Sejumlah pria yang berada di lokasi diperiksa dan dibawa ke Polres Jakarta Utara. Di sini emang banyak ya, Pak? Yang pakai narkoba itu banyak sini? Orang luar semua. Saat ini 27 orang. Ya, 27 orang di mana mereka pada saat diamankan memiliki keterkaitan dengan narkoba ataupun barang bukti yang ada di depan kita ini. Kampung Bahari menjadi target operasi petugas gabungan lantaran sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Seorang perawat tewas dianiaya kekasihnya hingga mengalami luka bakar di Senen, Jakarta Pusat. Pelaku yang merupakan pegawai Dinas Perpustakaan Kota Bekasi merencanakan pembunuhan. Ray memperagakan adegan sebelum menganiaya Cynthia kekasihnya di Senen, Jakarta Pusat. 9 Desember lalu, Cynthia menemui Ray namun dianiaya hingga mengalami luka bakar. Cynthia tewas di rumah sakit setelah hampir sepekan dirawat.
Ray dikenal keluarga sebagai kekasih Cynthia. Sepengetahuan kami, ya dia berbeda profesi. Kalau adik sepupu saya ini kan dia perawat di Rumah Sakit Cipto, di RCM. Tapi kalau saya juga coba pantau di Facebook, ternyata si pelaku ini kerjanya di, kalau nggak salah di Pemkot, di Kabupaten Bekasi, di Pemkot ya namanya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau nggak salah dia di Dinas Perpustakaan Nasional. Warga menyelamatkan Cynthia setelah mendengar teriakan dan melihat kobaran api. Agak kecil kan ya? Dia memang bawa apa? Bensin. Tapi kemana juga itu dia, api besar. Apinya betul-betul itu besar. Itu yang bawa bensin pacarnya apa gimana, Pak? Pacarnya, yang lelaki. Nah, setelah kejadian itu dia lari, dipeluk katanya. Cewek, maksudnya apa nggak ngerti lah ya. Cuman keburu disiram. Dalam rekonstruksi, Ray memperagakan 32 adegan penganiayaan. Jalan Kenari 2, kita melaksanakan rekonstruksi di mana untuk meyakinkan kita sebagai penyidik mendapatkan petunjuk. Polisi masih mendalami pengakuan tersangka untuk mengungkap motif penganiayaan. Diduga Ray merencanakan pembunuhan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sakit hati tak diberi pinjaman seorang pemilik toko mebel di Tangerang, Banten dibunuh anak buahnya. Pelaku menggasak uang 30 juta rupiah, handphone dan motor korban. 10 hari buron, pelaku Abdurrahman ditangkap polisi di rumah mertuanya di Teluk Naga, Tangerang, Banten. Tersangka kabur usai membunuh bos toko mebel tempatnya bekerja. Pelaku menggasak uang 30 juta rupiah, handphone dan juga motor korban. Dari tangan pelaku disita uang 11 juta sisa hasil kejahatan. Tersangka yang terjerat utang sakit hati karena tak diberi pinjaman dan justru mendapat makian dari korban. Pelaku terancam lebih dari 10 tahun penjara. Keluarga korban meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Polres Metro Tangerang Kota. Pelaku pembunuhan ayah saya dihukum seadil-adilnya dan seberat-beratnya. Sejumlah penumpang panik menyelamatkan diri saat bus tiba-tiba berhenti dekat perlintasan di Purwokerto, Jawa Tengah. Bus nyaris tertabrak kereta yang melintas selang beberapa detik. Sejumlah penumpang berusaha menyelamatkan diri setelah bus yang mereka tumpangi tiba-tiba berhenti pada sebuah perlintasan kereta sebidang di Sumpih, Purwokerto, Jawa Tengah. Sejumlah warga sempat memberikan peringatan agar para penumpang segera meninggalkan bus. Tak lama, kereta dengan kecepatan tinggi melintas. Jarak bus yang sangat dekat dengan kereta membuat warga sekitar khawatir. Meski tidak ada korban pada kejadian ini, namun PT KAI kembali mengingatkan agar berhati-hati saat melintasi perlintasan sebidang dan mematuhi rambu lalu lintas. Bus menerobos di JPL 501 antara Sumpih Tambak. Dengan kejadian tersebut, PT KAI menghimbau kepada masyarakat agar lebih disiplin berlalu lintas, terutama saat melewati perlintasan sebidang. Kepolisian menyelidiki kejadian ini. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Mobil penabrak sejoli di Bandung, Jawa Barat yang ditemukan di sungai di Jawa Tengah ternyata diduga berplat nomor Jakarta. Siapakah penabrak yang membawa kabur korban dan membuangnya ke sungai? Sergap investigasi segera kembali. Bantuannya,